Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Naul Hasanah SPD dengan NIM 2250407100340. Mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama tahun 2025. Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. LPTK Universitas Islam Malang. Pada video ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dengan materi proyek membuat poster untuk mempromosikan produk pangan lokal Indonesia. Demikian perkenalan saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah, semoga selalu sehat dan bahagia. Anak-anakku, sebelum kita belajar, coba cek kerapian. Apakah sudah rapi semua? Ya. Kebersihan kelasnya tolong dicek. Oke, bagus. Nah, sebelum pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Dimohon ketua kelas dipimpin doanya. Silakan, Nak. Bana, silakan. Baiklah, lebih lanjutnya Bu Guru akan mengabsen kalian ya. Ketika di absen, kalian harus menyebutkan suasana hati kalian. Paham? Oke. Ahmad Effendi? Baik, alhamdulillah. Basori Ahmad? Oh, tidak masuk, Nah ya? Ulil Sairah? Hairul Angga? Ya, sudah semua. Alhamdulillah. Kita doakan temannya yang sakit semoga diberikan kesehatan ya. Baiklah. Nah, Bu Guru ingin tahu dulu. Anak-anakku, coba Bu Guru ingin mengecek semangat kalian hari ini. Walaupun kita sudah siang, Ibu ingin tahu semangatnya kamu. Bahasa Indonesia. Alhamdulillah semangatnya masih 45 ya. Nah, sebelum kita melanjutkan kembali untuk menumbuhkan rasa nasionalis kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Dimohon untuk berdiri semua. Silakan duduk kembali. Anak-anakku yang Ibu banggakan. Nah, sebelum kita belajar melanjutkan materi, Ibu mau nanya dulu. Materi minggu yang lalu kita belajar tentang apa? Ya, coba Mbak Maya. Ayo, materi kita minggu yang lalu kita belajar tentang apa? Iya. Materinya kita adalah memahami teks persuasif. Untuk mengukur, masih ingatkah kalian tentang pelajaran minggu yang lalu? Apa itu poster? Siapa yang bisa? Silakan Mbak Ana, berdiri boleh? Berdiri, silakan. Poster adalah media komunikasi visual berupa gambar, teks, atau kombinasi keduanya yang bertujuan untuk menyampaikan pesan secara singkat, jelas, dan menarik. Iya, media
publikasi, komunikasi. Tadi sudah, sekarang coba ciri-ciri poster, siapa yang bisa? Ciri-ciri poster? Ya, silakan Mat. Apa ciri-cirinya? Satu, desain menarik menggunakan warna, ron dan gambar yang memikat perhatian. Oke, baik. Desain warna yang memikat perhatian. Jadi biasanya kalau poster itu menggunakan warna-warna yang cerah, mencolok, nah ya. Tujuannya apa? Untuk menginformasikan, menarik supaya melihat itu, oh ya, di situ ada poster tentang pemberitahuan kesehatan, misal ya. Jadi dengan mudah orang itu bisa tahu. Coba ciri-ciri yang kedua, siapa yang bisa? Silakan. Ya, silakan Mbak Ulan. Pesan singkat yaitu teksnya padat, jelas dan langsung berikutnya. Iya, jelas, singkat, padat, artinya tidak membutuhkan kalimat yang panjang. Ya, misalkan tentang pelayanan masyarakat, tentang pendidikan. Misalkan kalau tentang pendidikan berkaitan dengan kebersihan lingkungan, Ki. Ya, nah, seperti itu. Materi kita hari ini itu mengenalkan dan mempromosikan produk pangan lokal Indonesia, ya nak ya. Nah, tujuannya apa? Tujuan pembelajaran hari ini merancang atau membuat poster dengan tujuan mempromosikan produk pangan lokal Indonesia dalam kelompok. Ya, jadi tujuannya adalah membuat poster. Baiklah anak-anakku, di sini Ibu punya contoh poster ini. Ya, lihat ya. Ada 3 contoh ya nak ya. Yang pertama, poster tentang, nah kira-kira ini jenisnya apa? Jenis poster apa nak? Kesehatan apa layanan masyarakat? Layanan masyarakat. Yang kedua, siapkan lidahmu. Biasanya ini yang senang-senang pedas ya. Masuk poster niaga atau bisnis. Yang terakhir, lintas kegiatan, berkaitan dengan kegiatan yang ada di sekolah. Berarti ini poster kegiatan. Nah, bagaimana? Nanti kan materinya adalah membuat poster ya. Kalian harus tahu syaratnya. Syarat poster itu seperti apa? Lihat dulu syarat-syarat poster. Syarat-syarat poster yang baik itu seperti apa? Jadi yang pertama, bahasa yang jelas dan singkat. Jadi penggunaan kalimatnya singkat, jelas, dan mudah dipahami. Bu, apakah boleh menggunakan bahasa asing? Bahasa Inggris? Boleh, sesuaikan dengan jenis posternya ya. Sesuaikan dengan jenis posternya. Syarat yang kedua, kita perhatikan adanya ajakan bertindak atau call to action. Nah, di dalam teks prosedur, cirinya itu harus menggunakan bahasa persuasif atau bahasa ajakan atau mempengaruhi. Supaya apa? Ketika seseorang itu mampu bertindak dan melakukan. Syarat yang ketiga, informasi tepat sasaran. Jadi sampaikan pesan atau ide utama poster itu secara efektif dan relevan sesuai dengan tujuan yang kita inginkan. Syarat berikutnya, relevan dan audien. Konten poster harus sesuai dan relevan dengan karakter target audien yang dituju. Misalkan tadi ya, poster tentang kegiatan di sekolah. Jadi siapa audiennya di situ? Diinformasikan kepada siapa? Ditujukan kepada siapa posternya? Kalau berkaitan dengan kegiatan yang ada di sekolah. Siswa. Syarat berikutnya, menarik perhatian. Jadi itu yang paling penting nak. Desain dan isinya harus menarik perhatian. Artinya harus menggunakan bahasa yang cerah, yang mencolok, yang cerah. Ya. Yang cerah sehingga orang itu tahu, oh itu posternya menarik, ikut mempengaruhi.
Syarat yang berikutnya, pemilihan warna yang tepat, visual yang menarik, artinya gambarnya itu harus sesuai dengan jenis posternya. Langkah-langkah. Nah, nanti sama Bu Guru diberikan bacaan ya. Bagaimana cara-cara langkah-langkahnya untuk membuat poster? Perhatikan dulu supaya kamu bisa. Yang pertama adalah tema dan tujuan poster harus ditentukan. Temanya apa? Tujuannya apa poster itu? Ya. Langkah yang kedua, menentukan kalimat yang akan ditulis. Bu, apakah kalimatnya panjang? Pilih kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Dan menggunakan bahasa yang menarik. Menggunakan gambar yang baik. Pilihlah gambar yang baik, warna-warna yang baik, yang sesuai. Pemilihan media yang tepat. Medianya apa? Kalau kita ingin membuat poster, misalkan kertas, jadi kalau medianya harus kertas. Apalagi pensil warna. Apalagi yang dibutuhkan? Alat tulis lainnya ya. Tuh ya. Nah, itu Ibu di sini punya teks bacaan, nanti dibaca. Ini per kelompok ya. Coba saya bentuk kelompok dulu. Kita ambil kelompok dengan nama pahlawan. Nama kelompoknya itu nama pahlawan ya. Kamu yang memilih sendiri dan diingat nama pahlawan dan juga motivasi. Kata-kata motivasinya harus ada ya. Misalkan, Bu, saya kelompok Kartini. Kata motivasinya apa? Habis gelap terbitlah terang. Jadi setiap kelompok itu mempunyai nama kelompok yang berbeda sesuai dengan nama-nama pahlawan. Coba, ini kelompoknya Mat, kelompok 1 ya. Kelompoknya Mbak Ana, kelompok 2. Kelompok Ulil, kelompok 3. Dan kelompoknya Nur, kelompok 4. Silakan dulu ditentukan nama pahlawannya. Nanti ditanyakan sama Bu Guru ya. Nih. Sebelum memasuki pembuatan poster, di situ kan Ibu mempunyai bacaan. Apa judul bacaannya? Coba dilihat dulu. Nah, dari padi ke beras analog. Jadi dibaca terlebih dahulu, kalian baca, nanti Ibu tanyakan sejauh mana pemahaman kalian tentang teks bacaan yang Ibu bagikan. Silakan dibaca dulu, Ibu beri waktu 1 menit cukup? Ya, silahkan dibaca dulu. Sudah dibaca? Sudah. Nah, Ibu ingin mengukur sejauh mana pemahaman kamu tentang teks bacaan yang Ibu bagikan. Ya. Coba, apa masalah utama pada teks bacaan ini, nah? Silakan. Nah, pemahaman kalian tentang teks bacaan, coba siapa yang bisa? Apa permasalahan utama pada teks bacaan dari padi ke beras analog? Siapa? Ya, silakan Mbak Ana. Coba apa permasalahannya, Nak? Ketergantungan masyarakat Indonesia pada konsumsi beras padi. Ya, ketergantungan masyarakat Indonesia pada konsumsi beras padi. Ya. Coba solusinya apa? Untuk agar tidak ketergantungan, kan memberikan solusi, ada solusinya. Siapa yang bisa? Solusinya? Ya, Mbak Riris. Silakan Mbak Riris. Solusinya adalah beras analog sebagai alternatif pangan. Ya, itu. Solusinya beras analog sebagai pengganti pangan. Nah, siapa yang menemukan beras analog itu, Nak? Itu kan berdasarkan penelitian. Siapa yang menemukan pada teks bacaan itu? Ya, silakan, Mat. Profesor Slamet Budijanto. Iya, Profesor Slamet Budijanto. Jadi berdasarkan penelitian ya, Nak. Coba proses pembuatannya.
Ada yang tahu proses pembuatan beras analog? Silakan. Siapa? Ya, Mas Angga. Kandungan serat dan gizi sangat baik. Iya, dari tepung seperti jagung, gandum, apalagi? Selain itu, jagung, gandum, ubi, bisa ya. Nah, sudah pemahaman tersebut, sekarang kalian membuat poster berdasarkan teks ini ya, Nak ya. Jadi membuat poster tentang padi ke beras analog. Ibu bagikan LKPD dulu. Ini kelompoknya Mat. Coba kelompoknya Mat. Nama kelompoknya apa, Nak? Ya, kata motivasi? Padi ke beras analog. Yang lain? Nih, kamu. Nama kelompoknya apa, Mbak Ana? Kartini. Ya, kata-kata motivasinya apa, Mbak Ana? Hadis gelap, terbitlah terang. Ya. Mas Nur, nama kelompoknya apa, Nak? Bung Hatta. Bung Hatta, kata-kata motivasi? Perjuangan akan lebih sedikit karena melawan bangsamu sendiri. Iya, Gus. Sekarang kelompoknya Mbak Ulil. Kelompok apa, Mbak Ulil? Cut Nyadin, kata-kata motivasinya? Kita tidak akan menang bila kita masih harus mengingat semua kekalahan. Iya, nih. Jangan mengingat kekalahan, harus mempunyai semangat ya. Ini perintahnya ada di LKPD itu, Nak. Nih. Ini sudah. Diisi ya. Diisi, di sini ada lembar kerja ya. Diisi nama kelompoknya, tanggal, hari, dan anggota kelompoknya siapa saja. Silakan. Hai. Kelompok Bung Karno, ya bagus. Kelompok Kartini, Raden Ajeng Kartini, lihat, ya bagus. Informasinya, ya. Kelompok Bung Hatta, Nak ya? Bung Hatta, lihat Ibu. Ya. Kelompok Cut Nyadin, sudah? Oh bagus ya. Ya. Bagus, sudah selesai semua. Sebelum presentasi kita ice breaking biar tidak ngantuk ya. Karena sudah siang. Coba berdiri semua. Berdiri. Tangannya diam. Alat tulisnya ditaruh hadap ke depan. Ice breakingnya mudah, masih melatih fokus dan konsentrasi. Dengarkan perintah ibu. Apabila ada ibu berkata, jadi kamu ikut. Kalau ibu berbicara, lalu tidak ada berkatanya, diam. Paham? Paham. Coba dulu ya. Ibu berkata, tidak usah menirukan. Ibu berkata, pegang kepala. Nah, bagus. Kalau ada kata berkata, jadi kamu ikutin apa yang diperintahkan. Siap? Fokus? Fokus. Ibu berkata, tersenyum dengan temannya, hadap temannya, lalu senyum. Ibu berkata, tepuk 1. Ibu berkata, tepuk 3. Fokus, tidak boleh ada yang lebih. Ibu berkata, tepuk 2. Tepuk 3. Oh, sudah mulai berkurang ya. Ya, 1 yang belum fokus. Ya, terima kasih. Semangatnya hari ini kalian luar biasa. Sekarang presentasi kelompok ya. Hasil presentasinya
kalian ya, posternya itu langsung ditempel di depan kelas. Paham? Paham. Silahkan Ibu panggil dulu untuk kelompok 1. Siapa tadi kelompok 1? Ya, silahkan. Nanda Mat. Boleh 2 orang, perwakilan 2 orang. Perkenalkan nama kelompok dan kata-kata motivasinya apa ya? Silakan. Kami dari kelompok 1, Bung Karno, akan mempresentasikan hasil Kata-kata kelompok. motivasinya? Jika ingin mutiara, maka harus berani terjun ke laut yang dalam. Bagus, tepuk tangan. Silakan, lanjutkan. Kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami tentang beralih ke beras analog. Untuk memberikan pengetahuan tentang pentingnya mencari alternatif pangan selain beras padi, seperti jagung, gandum, dan ubi-ubian, dan banyak lagi yang lainnya. Sudah? Sudah, Bu. Sekian dari kami kelompok 1. Kalau ada kesalahan mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok terakhir, presentasi kelompok 4. Dipersilakan Nanda. 2 orang. Silakan. Kelompok apa, Nak? Judnyadin ya. Silakan dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Judnyadin akan mempresentasikan hasil kelompok kami tentang pembuatan poster pendidikan dari padi ke beras analog. Tujuan pembuatan poster ini untuk mempromosikan dan mengedukasi kepada masyarakat agar tidak bergantung pada nasi, namun yang menjadi alternatif pangan bisa beralih ke jagung. Beras tiruan berasal dari bahan dasar jagung, bisa menjadi pilihan pangan pokok selain beras. Demikian presentasi kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semua kelompok sudah presentasi. Tugas pembuatan poster itu akan dinilai dari beberapa aspek ya Nak ya. Jadi perlu diperhatikan. Aspek pertama itu adalah tema. Tema harus sesuai dengan judul, kesesuaian dan ketepatan. Yang kedua, gambar. Gambarnya harus menarik, harus bagus, harus sesuai. Yang ketiga, diksi atau pilihan kata. Kata yang jelas, padat, singkat. Itu juga. Yang keempat, warna, pilihan warna. Yang kelima, pemilihan jenis huruf. Apakah kalian mencampur antara huruf kapital dengan huruf kecil, ataukah menggunakan kapital semua, itu nanti akan dinilai. Desainnya, dan yang terakhir, ejaan dan tanda baca perlu diperhatikan, karena itu mempengaruhi pada penilaian poster yang kalian akan buat. Ya, paham? Paham. Setelah kita mempelajari dari awal dan sampai pembuatan poster, Ibu ingin mengetahui pemahaman kamu terkait yang sudah kita pelajari bersama. Nah, ketika kalian membuat poster, apa kira-kira tujuan poster yang kalian buat itu, Nak? Untuk lebih hemat. Tujuannya? Ya, untuk lebih hemat. Silakan. Mbak Ana, apa tujuan poster yang kalian buat itu, Nak? Untuk mengedukasi masyarakat tentang beras analog sebagai alternatif pangan pengganti nasi dari padi, mengatasi ketergantungan pada beras padi serta mempromosikan pangan yang lebih sehat dan nutrisi tinggi. Iya, mempromosikan, diingat, karena tujuannya adalah mempromosikan, memberikan atau memberitahu tentang pangan selain padi yang juga sangat sehat dan kaya akan nutrisi. Nah, coba sekarang bagaimana cara kalian mempromosikan produk pangan lokal?
secara berkelompok. Bagaimana caranya? Ya, silakan Mbak Riris. Memanfaatkan media sosial dan media cetak salah-satunya maksud dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang manfaat dan cara mengolah produk pangan. Iya, mempromosikannya itu bisa melalui media sosial, media cetak, seperti yang kalian buat tadi ya. Paham? Paham. Yang ketiga, coba jenis pangan apa saja kira-kira yang bisa kita konsumsi selain padi? Apa saja? Jagung, apalagi? Singkong, talas, iya, gandum ya. Nah, setelah kita mempelajari baik poster, apa keunggulan dan kelemahan poster? Ketika kalian membuat, itu kan pasti tahu, oh kelemahannya seperti ini Bu, keunggulannya seperti ini. Silakan Nur tadi. Edukasi kesehatan, pemberdayaan tentang kebutuhan desa gizi sesuai kebutuhan menjadi pilihan dari resiko dan sehat. Iya. Silakan. Kelemahan. Kelemahan keterbatasan jangkauan informasi masyarakat belum terlalu familiar dengan jelas analog, sehingga poster perlu membuat upaya ekstra untuk menarik perhatian dan edukasi agar tidak dianggap produksi asing. Ya, keunggulannya itu edukasi tentang kesehatan. Contohnya kelompok tadi sudah menjelaskan kandungan nutrisi yang terdapat pada jagung, ditemukan tidak ada gula. Ya, tidak ada kandungan gula ya di jagung tuh ya. Nah, kelemahannya apa? Kelemahannya masyarakat belum familiar, belum kenal tentang beras analog. Jadi butuh ekstra pada masyarakat tentang poster itu harus lebih ekstra menyampaikan sehingga masyarakat lebih tahu. Paham? Bu Guru ingin tahu kesan kalian hari ini, belajar hari ini kesannya bagaimana? Menyenangkan, senang. Alhamdulillah. Tanpa terasa pembelajaran kita sudah selesai. Sebelum berdoa, Ibu berpesan, semoga kalian menjadi anak-anak soleh-solehah. Selalu membanggakan kedua orang tua, selalu berbuat baik, dan tentunya tetap menjaga kesehatan dan selalu bahagia. Ya, sebelum kita tutup, dimohon untuk wakil. Kalau tadi sudah ketua ya, sekarang wakil ketua kelas Jamal dipimpin doanya membaca wal asri 3 kali. Silakan Jamal. Wal asri, membaca wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Ya, sebelum Ibu keluar tetap semangat karena sebentar lagi akan ada materi matematika ya Nak, jam berikutnya ya. Ya, tetap semangat dan jaga kesehatan. Ibu Hairi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.